من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat istiqomah menambah ilmu, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan istiqomah menambah ilmu kita maka insyaallah ibadah kita semakin baik dan semakin membuat kita yakin dengan kebenaran ajaran Islam. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi muslim yang baik, bagaimana menjadi mukmin yang baik, dan bagaimana menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan kajian tentang tafsir, ada beberapa hal atau fenomena yang terjadi di negara kita. Yang pertama tentang aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini di Sulawesi Selatan ada bab kesucian. Bab kesucian atau bab apa gitu. Gak tahu, setelah bab kesucian mungkin ada bab kenajisan atau ada bab-bab yang lain. Tapi di antara ajaran yang sesuai dengan yang difatwakan oleh MUI itu disebutkan bahwa ajaran ini menganjurkan pengikutnya untuk tidak sholat, untuk tidak. Kemudian yang kedua yang dianggap menyimpang juga, mereka melarang makan makanan yang dihalalkan dalam Islam, seperti daging, seperti susu, juga tidak boleh makan ikan. Saya heran kenapa yang enak-enak yang ini, apakah karena memang punya atau mereka buat-buat. Tapi yang jelas untuk ajaran Islam, selama itu baik dan halal, itu tidak ada larangan. Washrabu wala tusrifu, artinya semua makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu yang anjurannya untuk semua hal yang halal dan suci, artinya tidak diharamkan, tidak ada nas yang mengharamkan itu. Daging, kalau dagingnya daging sapi, daging ayam misalnya yang diperbolehkan, itu boleh. Susu itu silahkan, tidak ada pelarangan sama sekali selama itu baik dan halal. Begitu juga dengan ikan, nggak ada larangan. Makanya kita tidak boleh, kecuali ada pantangan ya, kalau dari dokter ya gak apa-apa. Itu bukan syariat kalau dari dokter, itu hanya sekedar anjuran. Sambian tidak boleh makan kacang misalnya, ya sudah, itu bukan kemudian syariat. Oh ini Allah menghalalkan kok saya dilarang makan ini. Bukan masalah urusan itu, tapi ini masalah kesehatan. Beda lagi kalau yang urusannya seperti ini. Sambian jangan makan yang manis-manis. Oh, Islam menghalalkan kok sambian mengharamkan. Enggak boleh yang seperti ini. Artinya itu bukan tentang syariatnya, tidak bolehnya, tapi karena memang kesehatan kita tidak mendukung. Tapi itu juga jangan sekali-kali jangan dipikirkan. Pikir kada, ternyata kita ngakan, kita nginum lah sakit kada. Nah ini jadi yang seperti ini, kalau ada hal-hal yang melarang dan itu sifatnya tasyri', itu tidak boleh. Dan kemarin juga di Pamekasan ada demo
yang juga tentang aliran yang menyimpang itu. Di antara yang diajarkannya adalah yang disampaikan kepada pengikutnya atau jemaahnya, seorang perempuan yang inqita'ud dam, ini mungkin sudah pernah disampaikan, tapi karena baru ada ini banyak juga yang bertanya kepada saya, ini Ustadz kok ada aliran baru di Pamekasan. Itu sebenarnya sudah lama, dan minta fatwanya ke MUI juga sudah lama orang-orang ini. Maka kemudian di antara hal yang ini adalah ketika seorang perempuan haid yang inqita'ud dam, yang berhenti keluar darah, itu dianjurkan sholat. Nah, tapi yang jadi persoalan bukan ininya, bukan dianjurkan sholat, karena tentang dianjurkan sholat atau tidak sholat itu memang ada dua pendapat. Jadi seorang perempuan yang masa haidnya 1 minggu, tapi kemudian sesudah 5 hari dia inqita'ud dam, berhenti keluar darah, maka kemudian perempuan ini ada dua, menurut pendapatnya ada dua pendapat menurut ulama. Sholat, kemudian yang kedua tidak usah sholat sampai selesai masanya, sampai 1 minggu. Kalau memang biasanya 7 hari ya, kalau cuma 5 hari maka lanjutkan sampai 7 hari. Ini memang pendapat ulama seperti itu. Tapi yang menjadi tasyri', yang menjadi ajaran baru dan menyimpang, ketika sudah berhenti di hari kelima keluar darah, bukan sholat seperti biasa, sholat lihurmatil waqti. Dan ketika dicari di berbagai referensi, gak ada itu yang mengatakan kalau memang sholat ya artinya dia sudah selesai masa haidnya. Kalau memang gak sholat ya sudah gak sholat sampai nunggu selesai kebiasaan haidnya. Tapi ini tidak, membuat syariat barunya itu ketika seorang perempuan berhenti keluar darah, maka dia kemudian harus sholat, tapi sholatnya lihurmatil waqti. Gak ada itu sholat dianjurkan untuk sholat lihurmatil waqti, itu gak ada. Gak ada, termasuk di mazhab Syafi'i juga gak ada itu. Jadi kalau memang berhenti keluar darah ya sudah, sholat, gak sholat juga sholat. Artinya gak sholat sampai selesai masanya, walaupun keluar darahnya sudah selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Dajjal itu sifat, bukan zat. Artinya gak ada makhluknya yang bernama Dajjal, itu gak ada. Jadi nanti yang akan turun itu, yang akan muncul itu Dajjal yang bersifat zat, yang punya sifatnya Dajjal. Misalnya matanya 1, berarti yang dimaksud dengan Dajjal itu adalah orang atau ulama sekalipun, yang dia sebut dengan ulama su, yang tidak bisa melihat kebenaran secara utuh karena matanya cuma 1. Jadi saya kocak Dajjal kayak itu bisa jadi ulama-ulama atau orang-orang alim yang tidak bisa melihat kebenaran, itu Dajjal. Sekeleroh versi dia. Karena menyebutkan beberapa pengasuh pondok pesantren, Pak Man Kaman, jadi urusan yang gini. Maka kemudian ini menjadi hal yang menyimpang, karena di dalam berbagai referensi, terutama referensi hadis, disebutkan bahwa Dajjal itu bukan cuma sifat, tapi juga zat. Dan dijelaskan itu akan muncul dari mana Dajjal, kemudian ciri-ciri fisiknya seperti apa, dan nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Itu ada semua itu. Dibunuh dengan menggunakan tombak oleh Nabi Isa yang muncul dari Syam. Jadi nanti turunnya Nabi Isa itu dari Damaskus, kemudian bersama dengan orang-orang mukmin, Nabi Isa ini disuruh menjadi imam oleh orang-orang mukmin, tapi Nabi Isa tidak mau. Beliau tetap menjadi makmum. Kenapa? Menunjukkan bahwa Nabi Isa itu ketika turun tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, kalau memang Dajjal itu cuma sifat, buat apa Nabi Isa turun? Buat apa masih membunuh? Buat apa menggunakan tombak? Tinggal menganjurkan kebenaran saja, amar ma'ruf dan nahi mungkar saja sudah selesai. Kalau cuma sekedar sifat. Tapi karena ini sifatnya, karena zat, maka Nabi Isa itu turun. Itu berbagai referensi, berbagai hadis juga menyebutkan seperti itu. Wujudnya wujud zat, wujud fisik, bukan hanya sifat sebagaimana yang dipahami oleh orang ini.
Kemudian yang lebih sering juga, tapi ini tidak masuk dalam ini MUI, pembahasan MUI, karena klarifikasinya bisa jadi kurang kuat atau kurang ini, saksinya tidak siap untuk bersaksi. Sering mengatakan begini, ketika dia sedang di rumahnya, ada tamu baru datang, itu sering mengatakan, sambian lambat 10 menit, baru saja Nabi Muhammad pergi. Cuk saking sambian ngadaan 10 menit, sambian bekal ketemu Nabi Muhammad. Karena perpan bersama saya. Jadi dia mengatakan dia sering bertemu dengan Nabi itu yaqdatan, langsung. Benih dalam mimpi. Ini sekolah baru datang orang boleh. Sambian ini lambat 5 menit. 5 menit sambian ketemu ben Aisyah. Ki buru nih kan, Aisyah ki berontur. Ini jangan orang macam gembang atau ketemu ben. Ben setiap orang lambat kapi. Ada saya ketemu. Lambat kapi, lambat 10 menit, lambat 5 menit, lambat 7 menit. Ada si tepat. Ada si ketemu langsung, lambat kapi. Karena makanya kemudian hal seperti ini ya itu ya kebohongan. Karena ketika seseorang bertemu dengan Nabi itu di dalam mimpi. Nah, ketika ada orang dalam hadisnya yang dijelaskan, orang itu bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Ketika bertemu dengan Nabi dalam mimpi, itu pasti bahwa itu adalah Nabi. Kecuali dalam kondisi begini, mimpinya itu dia yang mengatakan, bukan Nabi. Karena bisa jadi ketika ada orang bermimpi itu, dia bertemu dengan Nabi kemudian mengatakan saya Muhammad Rasulullah. Nah, itu berarti benar. Itu Nabi, bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi bisa jadi ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi yang mengatakan Nabi itu dia, orang yang bermimpi ini. Misalnya, bodoh orang ganteng, ciri-cirinya seperti Nabi, kemudian dia di dalam hatinya mengatakan ini Nabi. Kalau yang seperti ini, itu ada kemungkinan bukan. Karena yang mengatakan Nabi bukan Nabi Muhammad, tapi dia. Kalau mimpi bertemu dengan Nabi yang seperti ini, itu bisa jadi bukan. Tapi kalau yang mengatakan bahwa saya Nabi Rasulullah, utusan Allah, berarti benar. Dan orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi dalam hidupnya, maka akan bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Kapan? Ya ketika sakaratul maut, itu akan didatangi oleh Nabi. Itu dalam terjemahan atau dalam tafsiran atau penjelasan hadisnya. Bahwa orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, orang mukmin yang pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpi, akan bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Itu seperti itu penjelasannya. Benih bahalang, ini sekoni ngucap, ki furu, Nabi melambaikan tangan kepada saya misalnya. Wah ini sekoni pasti gembang agak nih. Itu yang seperti ini lebih mendekati kebohongan. Walaupun ya kita juga nggak tahu asli. Ya yang seperti ini wah cik gembang ada nih. Nih sekoni ketemu ben. Datangi Nabi. Itu yang pertama tentang keadilan. Kemudian yang kedua tentang penyebutan seseorang atau orang lain dengan lumayan berat. Seperti mengatakan kamu Fir'aun misalnya. Ini sedang viral juga ini. Bolehkah kita mengatakan kepada saudara kita sesama muslim itu Fir'aun? Ketika kita lihat dalam referensinya, lihat, kalau itu itu tetap dilarang. Minimal itu dalam bab penghinaan. Menghina orang lain itu dilarang di dalam ajaran Islam. Tapi Ustaz, ada kemiripan. Ada kemiripan. Mirip dalam kedolimannya. Nah, tapi kalau mengatakan orang lain itu dolim, misalnya dia sangat benci kepada ada A misalnya, benci sama B. B-nya ini dolim. Atau dia menyakiti si A. Kemudian si A ini mengatakan kamu itu dolim. Kalau mengatakan dolim itu boleh. Mengatakan dolim itu boleh. Kenapa? Karena siapa di antara kita itu yang tidak dolim? Walaupun yang dimaksud adalah benar, jujur perkataannya, penghinaannya itu yang tidak boleh. Artinya perkataannya setiap orang itu pasti dolim. Walaupun kepada dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu pasti berdosa. Kullum nu adama khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Nah, berdosa atau berbuat maksiat itu orang itu dolim. Dolim kepada dirinya sendiri. Nah, kalau mengatakan kamu dolim kepada orang lain, nah itu jujur, artinya benar, tidak bohong, tidak mengandung unsur fitnah, tidak mengandung unsur kebohongan. Tapi yang menghinanya itu yang tidak boleh. Nah, bagaimana dengan mengatakan orang
Seperti yang Cak Nun yang terakhir itu mengatakan Jokowi Fir'aun. Kemudian Luhut Luhut itu? Haman. Kemudian 9 naga yang kata dia 10, bukan 9 tapi itu Korun. Nah, ini berat. Nah, kalau yang jadi persoalan cuman yang ke presiden. Kenapa? Karena sama-sama muslim. Kalau yang lain urusan yang ini. Untuk bab penghinaan ya. Kecuali dalam tatanan negara itu sama-sama tetap tidak boleh sebagai warga negara. Nah, dari sisi mana? Karena ternyata yang ketika disebutkan Fir'aun, kata Fir'aun itu tidak menunjuk satu orang. Fir'aun itu ya sama dengan istilah raja. Raja Jawa siapa saja misalnya. Raja Madura. Nah, ketika disebutkan Fir'aun itu tidak menunjuk kepada satu orang, kecuali langsung itu Fir'aunnya Musa. Nah, kalau disebutkan Fir'aunnya Musa berarti memang benar yang dimaksud itu adalah orang yang zalim itu. Saya cari tentang referensi tentang Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu dalam kitab An-Nawadir pernah disebutkan pernah didatangi oleh iblis. Fir'aun ini pernah didatangi oleh iblis. Tatemu waduan, rapat. Kata iblis, kamu tahu saya? Fir'aun menjawab, iya. Kemudian kata iblis, saya ini kalah sama kamu dalam satu hal. Tapi dalam yang lain saya menang. Ya, pada sombong nih kan. Dua nih kan. Iblisnya sombong, Fir'aun ini pada sombong. Jadi dari satu sisi kata iblis saya kalah, tapi di sisi yang lain saya tetap menang. Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih pintar dari kamu. Dari Fir'aun maksudnya. Saya lebih kuat dari kamu. Tapi saya cuma kalah satu hal. Saya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Jadi menang Fir'aun ke iblis ini karena Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, ya sudah kalau begitu saya mau tobat. Ternyata Fir'aun pada tanda lagi ya. Pada ben iblis ini kata tanda. Lebih menang tembang iblis ini kata tanda lagi ya ternyata. Dan memang karakter manusia seperti itu. Sejahat-jahatnya manusia itu tetap dia itu tidak ingin dengan kejahatannya. King lem merasa terpaksa boy. Ada ban misalnya beda maleng kedua. Maleng A ben maleng B misalnya. Kemudian maleng A ini kan ngucak ke maleng B. Marara alen bagi kok tro aka abina alen bagi kok. Ini kejelas bi maleng B ini kata kira bagi. Padahal ini kasohib nih, kejaya semaan nih kan. Mun maling nih ke maling bersama nih kan. Mun ditangkap bersama, pokoknya sehidup semati. Keng sebe nikah pada oning. Mun tang ale bagi karya. Pateti geria, akan geria. Pateti jahat nih kan. Teti orang jahat pun tidak mau keluarganya orang-orang yang disayangi jadi jahat. Tak kira bagi ke orang jahat. Apa ada? Fir'aun ini kan mengatakan, ya sudah kalau begitu saya mau tobat. Kata iblis, jangan, lanjutkan. Nanti kalau kamu tobat, nanti rakyat kamu itu tidak akan mau mendekat kepadamu. Nah ini lihat layuannya. Tiba langsung dirayu dengan kekuasaan, dirayu dengan pengikut yang banyak. Akhirnya kemudian ya Fir'aun itu nggak jadi tobat dan lanjut dengan kejahatannya itu. Nah di dalam kitab itu kemudian disebutkan iblis berkata, tahukah kamu siapa? Ada orang yang lebih jahat dari kita sebenarnya. Fir'aun bertanya, siapa itu? Yaitu orang yang ketika dimintai maaf tidak mau menerima maaf, tidak mau memberi maaf. Ini dalam kitab ini ya. Nah, entah dialognya benar atau ini juga dalam kesimpulannya juga. Kok kesimpulannya sampai seperti itu? Orang yang meminta maaf, yang dimintai maaf, tidak mau memberi maaf, itu ternyata lebih jahat daripada iblis dan Fir'aun. Dalam kesimpulan dari kitab tersebut. Nah, ini ya pelajarannya bisa jadi kita ya jangan jadi seperti itu. Nah, ini tentang beberapa hal yang apakah boleh? Nah, penghinaan kepada siapapun tetap tidak boleh. Tapi apakah besar dan sebagainya? Enggak, itu cuman ya sekedar ini. Karena ada hakul adaminya, maka harus minta maaf kepada orang yang dihina.
Jadi kita sebenci apapun kepada orang lain tidak boleh sampai mengatakan yang seperti itu. Nah, tapi bisa jadi itu sanjungan. Sanjungan. Kenapa? Karena Fir'aun itu ternyata punya kehebatan bisa membangun Mesir. Peradaban kuno Mesir itu peninggalan Fir'aun. Sehingga sampai ada, kadang saya ketika bercanda dengan orang Mesir itu, sambian itu jangan terlalu bangga dengan Mesir. Kenapa? Sambian itu makan dari Fir'aun. Sambian itu makan dari hasil jerih payahnya Fir'aun. Kok bisa? Ya, sambian itu makmur gara-gara pariwisata. Orang-orang pariwisata itu kemana? Ya ke tempatnya Fir'aun, ke Ahram, ke piramida. Piramida itu peninggalan Fir'aun. Jadi kemudian, kamu ini nggak boleh seperti itu. Tapi kenyataannya kan seperti itu, kata dia. Iya, memang seperti itu. Dan kita juga sama, di Indonesia juga sama. Kita itu kalau tempat wisatanya seperti yang ke Candi Borobudur misalnya, Candi Prambanan, ya sama. Tapi itu kan nggak masif sebagaimana di Mesir. Kalau di Mesir itu rata-rata peninggalan Fir'aun semua tempat wisatanya, dan menakjubkan bagi orang-orang zaman sekarang. Itu beberapa hal. Kita lanjut pada kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-73 itu disebutkan faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqul nadribuhu, kemudian kami berkata, idribuhu, pukullah oleh kalian semua mayit itu. Jadi mayitnya sudah ada di dekatnya dan sapinya sudah disembelih. Jadi mereka sudah mencari sapi. Wakilah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka mencari selama 40 tahun. Tapi kayaknya kalau dari segi ininya terlalu lama. Terlalu lama. Bagaimana dengan jenazahnya itu? Maka kemudian ini tidak berselang lama jadi mencari sapinya ketemu, kemudian setelah ketemu sapi yang diciri-cirikan tadi seperti sapi yang tidak tua juga tidak terlalu muda, kemudian sapinya berwarna kuning, faqi'un launuha tasurrun nadirin, membuat orang yang melihatnya menjadi senang. Kemudian sapinya tidak digunakan untuk membajak sawah, sapinya tidak digunakan untuk mengangkut air, tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya, dan membelinya juga sangat mahal. Setelah dapat sapinya disembelih. Setelah disembelih baru kemudian disebutkan di sini faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka pukullah mayat itu bi ba'dihha, dengan sebagian dari sembelihan dari sapi itu. Ini prosesnya agar tidak muncul kecurigaan. Kenapa harus dipukul dengan menggunakan anggota dari sapi itu? Agar tidak timbul prasangka bahwa orang ini sebenarnya tidak mati, koma. Maka kemudian harus menggunakan proses. Prosesnya apa? Yaitu sapinya harus disembelih terlebih dahulu. Kemudian setelah disembelih diambilkan dari sebagian sapi itu untuk dipukulkan kepada si mayat. Banyak penafsiran, banyak beberapa pendapat ulama yang mengatakan yang diambil itu potongannya apa saja. Ada yang mengatakan ada dari pahanya, dan ini mayoritas, banyak yang menyebutkan seperti itu. Dari pahanya sapi itu kemudian dipukulkan. Ada yang mengatakan dari lidahnya, ada yang mengatakan dari ekornya. Tapi pada kesimpulannya Ibnu Katsir mengatakan kita tidak akan mendapatkan manfaat hanya mengetahui seperti itu. Artinya pengetahuan seperti ini tidak terlalu memberikan manfaat atau mudarat kepada agama kita. Kalau dari apa-apa, lah terserah. Sepenting ya diambilkan dari sapi itu, dari sapi yang sudah disembelih itu, baru kemudian ketika sudah dipukulkan, kadzalika yuhyillahul mauta. Dengan demikianlah yuhyillahul mauta, Allah itu menghidupkan orang mati. Ini sekaligus di samping sebagai penyebutan sejarah, juga sekaligus sebagai ibrah bagi kita. Ibrah bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Setelah itu mayat itu hidup. Ketika dia bangun,
berdiri, ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh kamu? Dia langsung menyebut keponakannya. Si fulan yang telah membunuh saya, keponakannya. Dan ketika dia bangkit, ini juga menunjukkan seperti apa dalam kisahnya itu disebutkan bahwa orang ini ternyata disembelih. Karena ketika dia bangkit, dari urat nadinya di lehernya itu mengalirkan darah. Jadi orang ini benar-benar mati sudah. Sudah benar-benar mati. Makanya kemudian harus menggunakan proses seperti itu. Seandainya dihidupkan sebelum dipukulkan dari sapi, dari anggota tubuhnya sapi itu, nah orang-orang bisa beranggapan bahwa orang ini sebenarnya belum mati. Cuman mati suri saja atau cuman koma saja. Belum titik. Baru kemudian dia dibangkitkan. Tapi ketika sudah menggunakan proses, dia dipukul dengan anggota tubuh si sapi ini, maka kemudian ketika dia hidup, ini benar-benar mati. Orang ini benar-benar mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang Bani Israel bahwa mereka itu ketika melihat sesuatu, melihat secara materi. Materi. Artinya duniawi saja. Ketika tidak kasat mata bagi mereka, mereka gak percaya. Makanya dalam kisahnya Bani Israel, termasuk dengan nabi-nabi mereka, juga banyak contoh-contoh orang mati dihidupkan. Di dalam surah Al-Baqarah saja ada beberapa ayat yang menyebutkan. Di dalam ayat sebelumnya sudah disebutkan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan orang Bani Israel, beberapa orang yang diajak oleh Nabi Musa ke Gunung Sinai, itu kemudian mereka dimatikan oleh Allah saatan, beberapa saat, wakilah 1 jam. Itu setelah itu mereka kemudian dihidupkan oleh Allah. Mereka mati, tapi kemudian dihidupkan oleh Allah. Ini juga orang yang sama, umatnya Nabi Musa juga, Bani Israel juga. Mereka diberikan contoh bagaimana ketika orang mati dihidupkan. Tapi mereka tetap saja tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka tidak percaya kepada yaumul ba'ti. Mereka hanya percaya kepada yang bersifat materi. Tetapi orang ini mati, ya mati. Ada boleh pun. Ada hari kebangkitan. Di ayat yang lain disebutkan juga. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian orang ini berkata, "Anna yuhyillahu ba'da mautiha." Dia ada seorang pengembara dari jauh, kemudian sampai kepada suatu daerah. Wakilah daerah ini adalah Baitul Maqdis. Wakilah Ariha. Ketika nyampe di tempat ini, ternyata semua bangunannya roboh. Semua bangunannya roboh. Genteng-gentengnya sudah ada di bawah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada binatang. Tidak ada orangnya sama sekali. Kemudian orang ini berkata, bagaimana Allah menghidupkan yang seperti ini? Ada. Kampung ini sudah mati. Gak ada kehidupan sama sekali. Kemudian orang ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Tsumma ba'atha. Orang ini dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan. Paudi boleh. Dan ditanyakan oleh, "Kam labista?" Berapa lama kamu itu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya, paling cuman 1 hari atau setengah hari. Jadi orang ini ditidurkan oleh Allah. Yauman aw ba'da yaum. Bal labista mi'ata amin. Tapi kamu itu sebenarnya dimatikan atau ditidurkan oleh Allah mi'ata amin. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat, makanan dan minumanmu itu tidak rusak, tidak basi. Wandur ilal idhami, wandur ila himarika. Dan lihat keledaimu. Jadi orang ini ketika mengembara melewati daerah, ini kisah nyata dalam Al-Quran. Ketika melewati perkampungan ini menunggang keledai. Nah, kemudian orang ini ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Ketika dia sudah dibangunkan, ternyata dilihat makanannya tetap utuh, minumannya tetap utuh, tidak basi.
Tapi keledainya mati. Keledainya mati, sudah dagingnya sudah gak ada. Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Nah, setelah hancur, keledainya sudah hancur, sudah ini tinggal tulang belulang dan sudah berserakan, kemudian tulang belulang ini dibentuk oleh Allah dan kemudian dibungkus dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, baru kemudian himar ini, keledai ini hidup lagi. Ini pelajaran bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Termasuk perkampungan itu, setelah orang ini kemudian perkampungan ini sudah ramai. Begitulah Allah menghidupkan yang mati. Artinya bagi Allah itu tidak sulit, mudah menghidupkan orang mati. Justru lebih sulit kalau bagi kita, lebih sulit menciptakan. Menciptakan itu dari tidak ada. Makanya kemudian Allah disebut dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq itu menciptakan dari yang tidak ada bahan. Kalau ja'alah itu menciptakan dari yang ada bahan sebelumnya. Jadi misalnya ada orang membuat kursi. Dia ketika membuat kursi, cuman ini saja. Menghaluskan, menggergajinya, membentuk, kemudian merapikan, itu saja. Tapi kayunya siapa? Apakah dia yang membuat? Bukan. Apakah tukang kayu yang membuat? Bukan. Tukang kayu itu cuman merapikan saja. Cuman memotong kemudian merapikan. Itu berarti kita disebut dengan ja'il. Membuat dari sesuatu yang sudah ada. Tapi kalau Khaliq benar-benar membuat dari yang tidak ada. Nabi Adam, coba prosesnya. Kata Allah, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Coba, semampu kita, coba dari zaman sekarang, penelitian, sehebat-hebatnya penelitian. Akabai manusia baru dari tanah. Enggak ada. Yang namanya manusia itu pasti dari sperma. Kenapa Allah tidak membuat Nabi Adam dari sperma? Berarti Allah benar-benar Al-Khaliq. Allah benar-benar menciptakan dari yang bahannya tidak ada. Dari bahannya yang tidak ada. Nah, walaupun disebutkan kita dari tanah, Nabi Adam dari tanah, enggak ada zaman sekarang itu. Ambil semua tanah di muka bumi ini, kemudian kumpulkan, kemudian proses. Kemudian kita mengatakan, oh ini akan jadi manusia. Tidak akan. Paling kalau kun tetitung patungan. Teti patungnya. Itu gak akan jadi manusia. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan, itu walaupun gak ada bahan ya tetap jadi. Kun fayakun. Kun adalah maka fayakunu. Maka kemudian ada. Tapi kalau manusia enggak, melalui proses. Begitu juga di dalam ayat yang lain disebutkan tentang bagaimana ketika Allah menghidupkan. Ketika ini Nabi Ibrahim. Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ini pernah berkata, ya Allah tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Tidak. Saya beriman. Ma'inna qalbi. Tapi untuk meyakinkan hati saya. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah beriman, tapi untuk menenangkan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala hud arba'atan minat tayr. Kamu ambil 4 jenis burung. Ini kemudian di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan. Ini dalam Al-Qur'an ayatnya kemudian ditafsirkan. Ada 4 burung, ada burung gagak, ada burung angsa, ada pokoknya 4 burung. Itu kemudian disembelih. Disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dicincang. Keempat-empat burung ini dicincang. Setelah disembelih, dicincang dagingnya. Kemudian ditaruh dalam satu wadah. Sebab setong bede, kemudian dicampur. Semua jenis burung itu dicampur. Dagingnya sama tulangnya dicampur semua. Sama bulunya masih ada. Fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilai. Kemudian disuruh pindah, disuruh pisah. Ada gunung 4. Nabi Ibrahim pergi ke gunung ini, ditaruh. Campuran dari daging 4 burung itu kemudian ditaruh di gunung ini. Kemudian pergi ke gunung yang lain sampai 4. Tummat uhunna, kemudian panggil. Ya'tina kasa'ya. Kemudian burung-burung itu kamu panggil. Ya Allah nih Nabi Ibrahim. Panggil. Ternyata ada tengkapi. Ada tengkapi hidup.
burung yang disembelih kemudian dicampur dagingnya, ditaruh di berbagai tempat, kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim dan keeman orang mati. Tapi sampai seperti itu ternyata orang-orang Quraisy yang sudah tahu sejarahnya Nabi Ibrahim itu tetap tidak percaya kepada yaumul ba'ti, bahwa nanti manusia setelah mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang nggak percaya. Mun la mati ya mati, kata mereka, tak akan dibangkitkan. Padahal di dalam Al-Quran sudah banyak sekali kisah-kisah dan kisahnya benar itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja mereka banyak yang tidak percaya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Nah ini bukan cuma yuhyillahul mauta saja. Banyak cerita yang lain, banyak kisah yang lain, banyak kenyataan yang lain yang menunjukkan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah menyebutkan wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim ini sudah pernah dibahas juga. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan mempertunjukkan, akan menunjukkan sanurihim ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di dalam semesta ini, di dalam ufuk, dalam semesta ini. Makanya kemudian sampai saat ini banyak sekali penemuan-penemuan yang berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Banyak penemuan-penemuan ilmiah yang berangkat dari Al-Quran. Ayatnya cuma satu, tapi kemudian setelah diteliti banyak bukti yang menunjukkan bahwa isi dari Al-Quran itu ketika menyebutkan tentang ilmiah, tentang hal-hal yang ilmiah, itu semuanya benar. Makanya sampai Zakir Naik itu sampai mengatakan begini, semua hal-hal yang berbau ilmiah dalam Al-Quran, semua hal yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, setelah diteliti, yang diteliti itu 80%, yang 80% itu 100% benar. Jadi hal-hal ilmu pengetahuan dalam Al-Quran yang diteliti itu baru 80%. Yang 80% itu 100% benar. Maka ketika diteliti lagi yang 20% sisanya, itu ya 100% akan benar lagi. Kenapa? Karena sudah 80% yang diteliti dan semuanya 100% benar. Maka tinggal 20% yang belum diteliti. Kalau diteliti itu juga akan 100% benar tentang hal-hal ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan. Ini sin masuk kepada fi'il mudhari', sanurihim, akan kami tunjukkan. Ketika sin masuk ke dalam fi'il mudhari' itu maknanya akan. Ketika maknanya akan, maka kapanpun Al-Quran itu dibaca, maka akan selalu ditemukan penemuan-penemuan ilmiah baru. Dan semuanya akan benar. Sanurihim ayatina. Ayat ini dibaca di masa Rasulullah, maka akan muncul penemuan baru di masa sahabat. Ayat ini juga dibaca di masa sahabat, maka akan muncul lagi penemuan ilmiah baru di masa tabi'in. Sampai kepada kita. Nah ketika kita sekarang baca pun tetap sanurihim ayatina fil afaq. Kita sekarang akan membaca sanurihim. Berarti anak-anak kita, generasi anak kita akan menemukan penemuan ilmiah baru. Anak-anak kita akan tetap membaca seperti ini. Sampai kepada hari kiamat. Kiamat kurang 1 hari, orang tetap membaca Al-Quran, ayat ini, sanurihim ayatina fil afaq. Artinya besoknya kiamat sudahnya akan muncul tanda-tanda kekuasaan Allah. Di hari kiamat pun akan muncul kekuasaan Allah. Bahkan nanti kepada di hari akhir pun akan tetap muncul sanurihim ayatina fil afaq. Ini tentang penemuan-penemuan ini. Jadi ketika Allah menyebutkan akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, ini menunjukkan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Hatta ketika berbicara tentang penelitian ilmiah. Wa yuriikum ayati, dan banyak juga seperti misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ketika membahas tentang onta misalnya. Onta itu bisa minum air asin, bisa minum air laut. Makanya ketika minum air laut, kenapa dia tidak kemudian darah tinggi misalnya? Tak ngosokan. Udah pagi.
Jadi onta itu karena di ginjalnya itu ada penyaring yang bisa menyaring antara air tawar dengan air. Jadi ketika sudah diminum, zat garamnya itu dipisahkan. Kemudian walaupun dia minum air laut, itu tetap sama seperti minum air tawar. Karena di dalam tubuhnya sudah ada yang memisahkan. Nah, ini kalau kita mau meneliti, coba dilihat ginjalnya unta itu seperti apa bentuknya. Sehingga kemudian bisa menyuling, bisa menjadikan air laut itu jadi air tawar. Ini diceritakan oleh Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Dengan keistimewaan unta yang lain. Unta itu di air liurnya itu mengandung zat asid. Zat asid itu bisa kan benda-benda keras. Makanya unta itu walaupun hidup di gurun pasir itu rumputnya keras seperti duri. Antum menengi ematura sepaling tajam durin pelan. Durin pelan keni. Durin pelan ini kemun ke Arab kecil. Rumput-rumput itu seperti duri. Itu dimakan oleh unta. Kenapa? Karena ternyata air liur unta itu bisa melembutkan yang keras. Jadi makai duri kaca ikatan dikit tadi lembu pada ban rotek. Pada ban ya tuh nih kaca. Makanya orang-orang Arab kampung mun cocok duri tanang atau besokon cocok duri ngalaki nama. Ceila unta. Ngalaki ceila unta. Hancur itu. Beri ceila unta hancur nih. Hancur. Mun nang Indonesia ngara kadel pang lagi. Bener. Mun orang perpanin coba tolong atau LR mah kemudian beri kadel pang can hancur tahun ini kadel pang dari napa? Dari kadel ngarang. Itu bisa jadi. Nah, banyak keistimewaan unta. Ada beberapa ini, tapi insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.